Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel aku, Putri Alvina Lestari dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Proposal bisnis kreatif kewirausahaan. Di sini ide kreatif saya yaitu tentang bakso goreng tenggiri. Bakso goreng merupakan makanan hasil olahan dari daging, baik itu daging sapi, ayam, atau ikan. Bakso ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua. Karena bakso mempunyai rasa yang enak dan gurih, seringkali dijadikan lauk pada saat makan nasi atau dapat dimakan bersama dengan mie. Pembuatan bakso pada prinsipnya sangat mudah dan sederhana, sehingga dapat dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan lingkup industri kecil yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan menambah jumlah wirausaha dalam pengelolaan hasil ternak dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya peternakan. Selain rasanya yang enak, bakso juga tentunya banyak mengandung protein serta lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Sekarang ini di Indonesia sudah banyak kita temukan para pedagang bakso keliling dengan rasa yang bervariasi, maka dari itu kami ingin menghasilkan produk olahan yang berbeda dengan produk lain. Dilihat dari tekstur luar bakso yang besar menyerupai bola tenis itu yang menjadi hal pokok utama produk ini, agar bisa menarik para pembeli untuk mencoba dan menggemari bakso goreng. Visi serta misi dari ide kreatif bakso goreng. Visinya yang pertama itu memberikan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi. Yang kedua, menjadi insan yang berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab. Kemudian misi, yang pertama menumbuhkan semangat berwirausaha, yang kedua membuka lapangan pekerjaan yang baru. Latar belakang dari ide kreatif bakso goreng. Zaman sekarang ini, masyarakat cenderung memilih untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Tidak hanya dalam gaya hidup, bahkan dalam hal makanan pun mereka lebih memilih sesuatu yang mudah didapat, simpel dan cepat untuk segera disajikan. Berbicara tentang kuliner, Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai jenis makanan serta jajanan yang khas dan enak. Salah satunya yaitu jajanan basreng. Basreng ini merupakan singkatan dari bakso goreng. Bakso sendiri adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan. Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Biasanya disajikan dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, sayur, dan lainnya. Tetapi basreng ini berbeda dengan bakso biasanya. Basreng berbahan dasar dari ikan tenggiri ini, baksonya bukan terbuat dari bakso sapi, melainkan bakso ikan. Dalam penyajiannya, basreng kemudian dicampur dengan bumbu pedas yang nikmat. Perpaduan rasa dari bakso goreng dengan bumbu pedas yang nikmat itu sangat disukai oleh masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja. Melihat keunikan dan kekhasan dari bakso goreng, kami berpikir untuk mengembangkan jajanan bakso goreng ini dengan mengolahnya lagi sehingga tercipta rasa yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas dari basreng itu sendiri. Kami hanya menambahkan bumbu-bumbu alami sehingga cita rasa dari basreng tersebut dapat berbeda dari biasanya. Kami membuat basreng karamel. Basreng karamel ini memiliki rasa yang asin, pedas, gurih, dan pastinya manis seperti karamel. Di masyarakat pada umumnya, mungkin makanan ini belum terlalu dikenal. Untuk itu, kami bermaksud untuk memperkenalkan jajanan baru yang dinamakan basreng tenggiri. Keunggulan dari basreng tenggiri yaitu usaha bakso goreng tenggiri termasuk salah satu bisnis yang sangat menguntungkan. Dari analisa usaha yang ada di samping, bisnis bakso goreng tenggiri mampu menghasilkan keuntungan sebesar 5 juta per bulan.
Keunggulan lain dari bakso goreng tenggiri yaitu pertama mencukupi kebutuhan protein, kedua menjaga kesehatan fungsi otak, yang ketiga memberikan energi, dan yang keempat mendukung proses metabolisme, kemudian yang kelima mencegah anemia. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari bakso goreng tenggiri. Faktor pendukungnya yaitu suatu usaha yang diantaranya yaitu kebudayaan masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah sebelum membangun dan menjalankan kegiatan usaha, sebaiknya patut dipelajari mengenai adat istiadat, norma, nilai, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berlaku di lingkungan sekitar. Lalu kondisi perekonomian yang dimaksud di sini adalah pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga dampaknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Kemudian faktor pendukung. Faktor pendukung suatu usaha adalah tidak punya modal. Dalam hal ini, seseorang biasanya akan melihat untuk memulai sebuah usaha harus dengan modal yang besar. Memulai usaha dengan modal yang besar bisa jadi akan mempercepat pertumbuhan usaha kita. Namun, akan lebih baik jika proses yang akan membesarkan usaha Anda lalu tidak mau mengambil resiko. Dalam hal ini, banyak orang yang tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya. Ia akan menganggap bahwa berbisnis penuh dengan resiko, padahal setiap hal yang kita kerjakan disertai dengan resiko. Lalu selanjutnya akan takut gagal. Dalam hal ini, ketakutan akan kegagalan menyebabkan ia berkata tidak untuk memulai berbisnis. Harapan dari bakso goreng tenggiri yaitu usaha yang akan kami rencanakan, kami harapkan dapat menjadi salah satu usaha makanan ringan yang sehat dan berkualitas yang berpengaruh dengan omset atau keuntungan yang tinggi sehingga dapat membuka banyak cabang di Indonesia yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Selain itu juga dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha basreng ini merupakan usaha skala lumayan kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Sarannya, yang pertama, dalam mendirikan suatu usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha dapat diperlukannya keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Yang ketiga, seorang wirausaha haruslah selalu berkreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Yang keempat, semangat berwirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Kemudian yang kelima, jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.